panti asuh case bukan khusus. Jadi kalau hibah garis bapak anak gitu kan, itu pengurangan sebenarnya 80%, tetapi boleh mengajukan pengurangan 50%. Itu ya kalau case per case. Ya, ada list di situ. makanya kan harus dilihat ini. Ya. Kemudian kalau hibah saja sama dengan jual beli. Jadi hibah, aku kalau dulu udah jual hibah lah ya, sama itu hampir sama dengan jual beli. Dikurangi. Jadi hibah hanya bisa menurun atau ke atas ini kalau pengurangan 50%. Kalau yang itu kan 80%. Kalau yang hibah harus lurus saja boleh mengajukan pengurangan. Tapi kalau ke samping tidak bisa. Itu sama dengan jual beli. Iya, Pak. Intinya seperti itu. Jadi nanti secara umum case by case harus dilihat. Nah coba itu tadi dijawab. Transaksinya 100 juta, zonanya 250 juta ini loh yang masyarakat jadi bingung. Transaksi 100 juta. Ya. Terus Gini loh Pak Sumadi, mohon maaf, ini tak bikin simpel aja Pak ya. Ya, Jadi gini, saya itu pernah tanya sebetulnya di masa waktu itu kabinnya Pak Hartanto. Jadi saya itu ada pernah mengajukan tanah. Terus di NJOP-nya itu di BPHTB-nya itu 316 NJOP-nya 316 juta BPHTB ya. Terus saya itu klarifikasi Pak. Jadi berdasarkan zona tanah tersebut itu akses jalannya hanya sepeda motor yang bisa masuk ke arah situ. Terus lokasinya itu paling pol pinggir. Akan tetapi penjelasan beliaunya itu berdasarkan nilai jual yang ada di lingkungan situ. Nah, nun sewu Pak, harga nilai jual tanah ini akan naik melonjak tinggi apabila orang tersebut membutuhkan. Itu salah satu contoh. Contohnya nyata Pak, nun sewu. Ada anak dari perantauan Korea misalkan, salah satu contoh. Pengen punya tanah di situ, walaupun harganya tidak masuk akal. Ini dibeli. Akan tetapi dalam masa 1 tahun tersebut sebelahnya juga ada proses untuk peralihan hak. Nah, ini dari BPKAD itu mengacu salah satu dari itu. Terus buka data, contohnya saya pernah ditunjukkan sama Mas Dor. Mas, ini yang paling tinggi diambil dari nilai yang disebutkan dari sini. Nah, mohon maaf, kalau memang ini yang diambil, terus memang yang saya sampaikan tadi, ini orang yang punya uang yang membeli Pak, ya mohon maaf, yang sebelahnya ini akhirnya menjadi korban. Padahal menurut saya, orang beli tanah itu bukan artinya orang kaya Pak. Akan tetapi kadang warisan, terus kadang punya saudara dijual dengan harga lebih rendah. Itu yang dimaksud Pak. Itu loh Pak. Nah, yang kami pertanyakan mengacu kepada apa nilai yang sudah ditetapkan di sini, gitu loh Pak. Maksud itu jadi transaksi harga BPHTB itu memang mengacu harga transaksi. Ya. Kalau di kami by system itu kan adanya di sistem aplikasi BPHTB. Tercatat semuanya. Misalkan tanah ini, ya ini mau pengajuan proses. Ternyata di sebelahnya ada tanah ini, tanah ini, tanah ini. Ya itu menjadi patokan. Memang kita tidak bisa bicara ini orang Korea, ini Bukan, itu satu contoh saja. Ya, enggak maksud saya kan akan beda kan orang Korea duit akeh mesti dhek wani piro. Kemudian nek sing semak norok kan norok kan mesti rendah. Tapi jual beli biasa itu agak tinggi. Nah itu akan dibuat rata-rata dan itu nanti kemudian kan juga berdasarkan NJOP yang tertera di permata persegi yang tertera di ini. Nah itulah yang kemarin ada ruang mediasi. Ada ruang mediasi dari sana. Nah kemudian baru berapa akhirnya jadi tetap di atas NJOP karena yang kemarin NJOP mohon maaf NJOP per meter persegi kan terlalu jauh dari harga pasar. Ini nomor betul. Kita mau begini, gitu, sepakat Pak? Sehingga kalau kemudian selama ini masyarakat menikmati harga jual, makanya nek itu serang kanggo lah ngosok per meter persegi cuma 20.000 misalnya 5 bahkan ada 5.000. Nah, itu kan terus ada kemudian berdasarkan karena BPHTB itu mohon maaf itu ada ketentuan memang berdasarkan satu transaksi nggak ada berarti perkiraan dari ada transaksi kan gitu ya. Nah kita sulit untuk menemukan mohon maaf kan misalkan di PPAT ya rata-rata kita mohon maaf ini saya mengalami begini saya beli 100 juta misalkan
pasti yang dimasukkan di situ 50 juta. Karena baik pajak kita itu berarti kan sudah membohongi. Iya. Ini kemudian mana betul Ya, ini? pembeli penjual bohong, pemerintah juga sama. Jadi Ternyata masuk activity. Ya, saya semua kita evaluasi ya. Saya Masukan masyarakat. Nyambung ya, nyambung. Bentar Pak, saya jawab. Oke, kita sudah memahami bahwasanya harga itu akan ditentukan berdasarkan nilai tanah yang ada di sekitar. Dan itu ada kemarin ada mediasi Pak. Oke, begini. Di dalam pasal itu menyebutkan bahwa NJOP itu adalah harga rata-rata yang didapat secara wajar. Ya. Dan apabila tidak terjadi transaksi jual beli atau di bawah NJOP, maka dilakukan penilaian itu berdasarkan harga tanah sekitar. Dengan demikian, ini ada kalimat wajar. Di situ terdapat pembelian yang tidak wajar karena dibeli uang yang dari Korea. Akhirnya kalau harga tinggi itu dianggap wajar, kalau rendah dianggap tidak wajar juga tidak adil. Nah, ya kan? Pak, aku tak kira izin. Aku mau pengakuan orang. Izin ya. Mohon maaf ini Pak Sekjen. Saya tambahin sedikit lo ya. Begini, itu tadi disebutkan dan apabila tidak terjadi transaksi, dan ini terjadi transaksi kok. Ya wes, oke. Maksudnya tidak Aku Sekjen. Izin Pak Isron, rekan saya. Yang saya hormati teman-teman saya dari GJL ada Pak Sumadi dan teman-teman semua lah, ada juga teman saya nih Mas Abdul, ada rekan saya Pak Isron ini. Saya hanya memberikan gambaran umum saja dulu bahwa penyesuaian NJOP yang berdampak kepada kenaikan PBB, karena kenaikan PBB kan dari NJOP itu sebenarnya sudah diatur undang-undang sejak tahun 2009. Ya, sejak tahun 2009 termasuk peraturan turunannya, PP dan lain sebagainya. Oleh karena itu sejak kapankah kenaikan PBB akibat dari NJOP penyusunan NJOP dilakukan? Sejak undang-undang itu diundangkan, yaitu 2009, diundangkan 2010. Dalam bunyinya pasalnya kurang lebih mengatakan bahwa NJOP itu harus disesuaikan setiap 3 tahun sekali. Ini perintah undang-undang, bukan perintah Bapak Bupati. Undang-undang ini memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menyesuaikan NJOP setiap 3 tahun sekali. Untuk objek tertentu bahkan 1 kali setahun. Secara umum 3 tahun sekali. Sejak diundangkan berarti sudah dilakukan. Nah, bila melihat Kabupaten Pati dibandingkan dengan kabupaten daerah sekitar saja ya, Jepara itu sekitar 70 sekian miliar perolehan PBB. Rembang dan Kudus itu sekitar juga ya 60 miliar lah kurang lebih. Yang notabene luas wilayah Pati jauh lebih luas, bahkan ada yang sampai mungkin sekitar 1,5 kali lipat. Perolehan PBB Pati pada saat tahun 2024 hanya 29 miliar kurang lebih dibandingkan dengan 60 sampai 70 miliar padahal besar di sini wilayahnya. Itu pertanda saya tidak berani mengatakan apakah PBB penyesuaian NJOP kabupaten sekitar itu sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang tadi. Tetapi dari angka-angka tersebut saya boleh menyimpulkan bahwa pasti mereka sudah menyesuaikan NJOP sesuai dengan perintah undang-undang sejak diundangkan 2010 sampai sekarang. Pasti tidak, karena apa besarnya 29 miliar. Bukti hukumnya juga bisa kita lihat ya dari Mas Isron ini. Perbuk terhadap undang-undang tersebut sudah ada 2012-2013 menyesuaikan, tetapi tidak dieksekusi, dan 2016 perbuk terhadap kenaikan PBB dimaksud PSNJP dicabut juga. Yang keluarkan adalah bupati yang sama 2016 dicabut. Jadi tidak dieksekusi sampai dengan sekarang. Oleh karena itu tidak menjadi heran kita apabila ditemukan di lapangan masih banyak objek tanah itu nilai NJOP masih 5.000. Ada yang 10.000, ada 20.000. Bila disesuaikan dengan sekarang nilainya tentu sudah sangat berbeda. Nah oleh karena itu Pak Bupati, Pak Sudewo yang sekarang menjadi Bupati, jika menyesuaikan NJOP itu bukan karena kehendak pribadi, tapi undang-undang sudah memerintahkan sejak lama 2009 mulai itu diundangkan 2010. Nah kalau kelihatan besar
perubahan NJOP ya wajar saja karena 14 tahun tidak pernah disesuaikan. Masa ada sih harga tanah 5.000 per meter sesuai harga pasar di pelosok manapun tuh di dalam tidak ada akses. Tadi masih ada akses motor ya. Tidak ada akses motor pun saya kira kalau dipakai tidak ada lagi tanah harga 5.000 sehingga mungkin menimbulkan semacam miss lah ya, lu kok naik tinggi. Nah terhadap 20-100% di perda itu juga amanat undang-undang itu bukan kenaikan PBB ya. Batas 100% maksimal itu bukan kenaikan PBB tapi kenaikan klasifikasi NJOP. Nah bila kita mengacu perda yang sampai 20-100% itu dilepas ya dilepas, maka kenaikan PBB bisa mencapai ribuan persen seperti yang ini ya. Seperti yang saya kasih ke beliau atau yang lain. Di sini mengatakan saya tidak menyebut nama orangnya. NJOP-nya beliau ini sejumlah 5.802 juta sekian. Sehingga pajaknya kalau mengikuti perda ya, kalau mengikuti perda ini akan menjadi 4.500 bila mengikuti perda yang 20-100%. Tetapi dengan keputusan Bapak Bupati, penetapan Bapak Bupati yang maksimal 250%, ada pengurangan sejumlah 4.360.000 ini, melebihi 250%, sehingga pajak yang dibayarkan hanya 165.000 dengan penetapan maksimal 250%. Kalau perda yang diikuti 20-100, pajaknya orang ini 4.525.000 melebihi dari 250% sehingga pajaknya hanya 165.000. Itu terhadap kenaikan PBB. Karena ditemukan ada masih banyak sekali 5.000, 10.000 dan lain sebagainya di lapangan. Bukan sedikit tapi banyak. Nah terhadap BPHTB, menurut saya loh ya, saya bukan orang Pemda tetapi saya kan pengamat hukum nih. Apakah seperti dibilang beliau nih lewat hanya bisa dilewati motor, di sana ada jual beli yang dari Korea dan segala macam, sehingga dia berapapun tak tuku wong iku goneng baku, iya toh, berdampak kepada sini. Memang sifat peraturan perundangan itu tidak bisa private, ya, tidak bisa private. Nah iki tak gawe 1 juta per meter, kaya tak gawe 5 juta, iki tak gawe 500.000, kan tidak bisa juga. Karena kan undang-undang itu sifatnya publik, ya, tidak bisa private. Oleh karena itu ruang private hanya bisa diselesaikan juga dengan ruang private. Misalnya tadi saudara beliau ini, orang masalah aku mau 100 juta tak tuku, wong aku duit, wong ibu ini warisan istilahnya dari mbahku lah. Paling sih sebelah yo ibu 50 juta lu terakhir, iya toh, orang 100 juta, iki yo tuku kok orang duit harga diri. Lah ya iki diselesaikan dengan privat. Datang ke sini keringat saja nih lho Pak PBS. Ibu nak kono iku 50 juta atau 100 juta. Itu bisa diselesaikan begitu. Peraturan perundangan tidak boleh diselesaikan dengan private. Soalnya kan sistem. Gitu. Jadi boleh saja Pak. Boleh sekali bos. Izin Pak. Ada 3 item yang saya cermati dari Bapak. Satu, bahwasanya dari 2009 tidak pernah ada kenaikan pajak. 2, ya. Dua bahwa antara Jepara dengan Pati lebih luas Pati sehingga pajaknya lebih, ternyata pajaknya lebih tinggi Jepara dan jauh. Ya, oke. 3, bahwasanya kenaikan pajak itu yang dari 5 miliar tadi kena berapa Pak? Kena harusnya ya. Ini yang 5 miliar kena berapa? Harusnya 4.500.000. Ini kena berapa ini? 100. Pajaknya 165.000. Oke. 3 ini ya. Cermati teman-teman ya. 1, bahwa di Jepara lebih tinggi pajaknya daripada termasuk Kabupaten Kudus. Oke. Luas Kalau, ya. oke. Kalau Bapak bicara pajak, maka Bapak harus bicara prestasi Pemda Pati apa? Prestasinya nggak jelas untuk pajak tinggi. Gila nggak? Nah, gini. Oke, enggak. Nanti begini loh. Siap bos. Kalau Jepara ada HWI, ada pabrik sepatu, ada pabrik macam-macam. Kudus ada pabrik macam-macam. Masyarakat Pati untuk cari makan aja ngemis di Jepara. Banyak yang mati di tengah jalan karena dia ini beda motor ke sana tabrakan.
Ini dikarenakan kebodohan Pemda Pati, tidak bisa bikin tenaga kerja, tidak bisa membuka lapangan kerja. Terus kalau Anda bodoh mau menunjukkan bahasanya saya harus mendapatkan bayaran yang sama, bagaimana bisa? Ini contohnya. Kalau Anda mau menaikkan pajak, tunjukkan prestasinya. Lu Anda kok goblok kok mau minta pajak tinggi? Gitu loh. Iya enggak? Rakyat Pati ini loh mau mendapatkan gaji 2.200.000 sampai ke Jepara kok. Itu karena Pati goblok, tidak bisa kerja. Oke. Ya, memang fakta ya. Ini fakta ini. Betul. Kita ini loh Pak, banyak pengangguran. Pabrik bubur iso. Bahkan di Margorejo itu kemarin banyak tenaga kerja yang diistirahatkan. Satu. Jadi kalau Pati banding notaran pajak Kudus sarane Jepara, tidak bisa. Karena Kudus itu jalannya semua bagus, Pak. Jalan semua bagus dan itu bukan pajak rakyat, rokok. Ya, bukan rakyat. Satu. Itu betul. Iki avokat.